Pemirsa, Majelis Hakim mengungkapkan bahwa kasus penganiayaan berat terencana Mario Dandi menjadi pemantik munculnya kasus korupsi mantan pejabat pajak Rafael Alun Trisambodo. Kasus Mario Dandi yang merupakan anak Rafael Alun pada Februari tahun 2023 diakui hakim menimbulkan kecaman keras dari masyarakat. Selain korban David Ozora yang terluka parah, gaya hidup keluarga Mario Dandi saat itu juga turut menjadi sorotan. Terutama saat Mario menggunakan sepeda motor gede dan mobil Rubicon. Hal tersebut diungkapkan oleh Hakim Anggota Jaini Basir saat membacakan putusan Rafael Alun di Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada Senin 8 Januari 2024. Dengan disorotnya gaya hidup keluarga Mario, di mana ayahnya Rafael Alun merupakan pejabat pada Ditjen Pajak Kemenq, KPK pun melayangkan panggilan. Panggilan yang dimaksudkan untuk mengklarifikasi harta benda Rafael Alun sebagai aparatur negara. Pada akhirnya perkara ini bergulir ke persidangan. Saksi-saksi dan barang bukti dihadirkan selama proses peradilan berlangsung. Rafael Alun kemudian dituntut 14 tahun penjara dengan denda 1 miliar rupiah, subsidiar 6 bulan penjara, dan uang pengganti sebesar 18,9 miliar rupiah. Tuntutan demikian dilayangkan jaksa karena menganggap Rafael Alun bersalah menerima gratifikasi berdasarkan pasal 12B Junto pasal 18 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP sebagaimana dakwaan ke-1. Selain itu, Rafael juga dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, Junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP, Junto pasal 64 ayat 1 KUHP, sebagaimana dakwaan kedua. Kemudian, Rafael juga dianggap melakukan tindak pidana pencucian uang berdasarkan pasal 3 Undang-Undang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. Bagus. Kita sidang satu pasal 12B untuk pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang. Gimana Pak? Di atas telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana didakwakan pada dakwaan 1 pasal 12B untuk pasal 18 Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 Kuhap pidana, junto pasal 64 ayat 1 Kuhap pidana, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan kedua pasal 3 ayat 1 huruf A dan C Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang tindak pidana pencucian uang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2003 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2002 tentang
tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 bab pidana, junto pasal 4 ayat 1 bab pidana, dan tindak pidana pencucian uang sebagaimana didakwakan pada dakwaan ketiga pasal 3 Undang-Undang RI Nomor 8 Tahun 2010 tentang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, junto pasal 4 ayat 1 KUH pidana. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.